Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wajal ala niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga dengan salat-salat fardu yang lainnya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengadu domba itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Tapi terkadang masih ada saja orang-orang yang meremehkan, mengentengkan untuk dia mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Sehingga di sini perlu bagi kita untuk mengetahui ancaman bagi mereka orang yang mengadu domba. Sehingga tatkala orang akan melakukannya atau sudah melakukannya, dia akan bertobat kepada Allah dan dia akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Di sini ada salah satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menekankan tentang bahayanya orang yang mengadu domba. Kata Nabi, la yadkhulul jannah fattan. Atau dalam hadis yang lainnya, la yadkhulul jannah qattat. Tidak bakal masuk surga orang yang mengadu domba. Ini dijamin langsung sama Nabi tidak bakal masuk surga. Sehingga jangan harap orang yang mengadu domba itu akan masuk surga. Nabi yang menjamin. Kata-kata tidak bakal masuk surga ini, yang kita khawatirkan adalah orang yang mengadu domba ini akan meninggal kalau tidak dalam keadaan murtad atau dalam keadaan kesyirikan. Tapi kalau orang itu beriman dalam meninggalnya, dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah Sufiyah, kalau orang yang beriman meninggal dunia, maka dia dipastikan akan masuk surga. Tetapi setelah disiksa dulu di neraka oleh Allah dengan dosa-dosa yang selama hidupnya dia lakukan. Kewajiban-kewajiban yang selama hidupnya dia tinggalkan, disiksa terlebih dahulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu akan dimasukkan ke surga. Tapi yang kita khawatirkan, kalau Nabi sudah mengatakan tidak bakal masuk surga, artinya ini orang tidak bakal masuk surga. Artinya yang kita khawatirkan waktu dia akan meninggal, imannya itu dicabut oleh Allah. Baik dia keluar daripada agamanya atau melakukan kesyirikan, melakukan sesuatu yang mengakibatkan dia itu keluar daripada agamanya. Maka hati-hati. Di sini ancaman yang sangat luar biasa, tidak bakal masuk surga. Karena dalam adu domba itu kalau kita mau buka sedikit, orang yang adu domba itu di dalamnya itu ada menggunjing. Kita sudah bahas bagaimana dosa menggunjing. Kemudian dalam ngadu domba itu ada unsur berbohong biasanya di dalamnya. Kemudian di dalamnya juga ada unsur menfitnah. Sehingga ini ngadu domba betul-betul sangat luar biasa. Maka tidak heran kalau Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tidak bakal masuk surga.
kepada mereka orang yang mengadu domba. Oleh karenanya di sini ada juga yang harus kita pahami. Mengadu domba itu tidak mesti kita harus menyebarkan kabar seseorang kepada seorang yang lainnya dengan niat untuk merusak orang tersebut, dengan niat untuk memecah belah. Tidak harus itu. Tapi segala sesuatu yang bisa menjadikan sebab terpecah belahnya orang, itu juga namanya mengadu domba. Jadi setiap unsur atau yang kita lakukan bisa memecah belah daripada orang lain, itu juga termasuk mengadu domba. Dan ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang sahabat bernama sahabat Mu'adz ibn Jabal. Sahabat Mu'adz ibn Jabal ini pernah suatu saat mengimami sholat, di sholat yang jahar, al-bagi kurang paham, maghrib atau isya, di antara kedua sholat itu, tatkala mengimami, sahabat Mu'adz bin Jabal ini baca Qur'annya ini panjang. Kalau tidak salah di antara yang dibacanya adalah surah Al-Baqarah, sehingga panjang. Karena surah Al-Baqarah yang dibaca cuma 5 ayat, 7 ayat tidak menjadi masalah. Ini hampir ke semua daripada ayat surah Al-Baqarah ini dibaca oleh sahabat Mu'adz bin Jabal waktu jadi imam. Ini kalau ada orang kayak gini, saya yakin kita mufarokoh semuanya ini. Ini di zaman tersebut, makmumnya orang-orang Masya Allah pilihan-pilihan. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan dengan perempuan sahabiah. Sehingga mereka tidak mufarokoh. Ikut bersama sahabat Mu'adz bin Jabal. Sampai lama sholatnya. Setelah selesai, akhirnya beberapa orang mengadu kepada Rasulullah tentang perlakuan sahabat Mu'adz bin Jabal waktu jadi imam membaca surah Al-Baqarah. Lalu sahabat Mu'adz bin Jabal dipanggil oleh Nabi. Panggil sahabat Mu'adz bin Jabal. Tatkala dipanggil oleh Nabi, datang kepada Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Attakuna fattan ya Mu'adz? Attakuna fattan ya Mu'adz, wahai Mu'adz bin Jabal. Kamu ingin menyebar fitnah di antara kita." Lalu Rasul tegaskan, kalau engkau menjadi imam, jangan lama-lama membaca suratnya itu. Baca suratnya yang sedang-sedang saja. Karena di dalam engkau menjadi imam, makmummu itu ada orang tua di sana. Makmummu ada seorang ibu-ibu yang mungkin anaknya menangis. Ada seorang anak di sana yang anak kecil yang mungkin ibunya ini akan menyusuinya. Di sana mungkin ada orang yang sakit, sehingga jangan engkau lama-lama waktu engkau menjadi imam. Paling tidak, ini Nabi memberikan gambaran kira-kira surat yang tidak terlalu panjang itu yang seperti apa. Kata Nabi, kalau engkau menjadi imam, paling tidak surat yang kamu baca itu, kalau engkau ingin agak lama, seperti surat Al-A'la, Sabbi isma rabbil a'la, atau surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah. Jangan lebih daripada itu. Karena itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Akan mengakibatkan mengadu domba antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini jadi kita bisa mengambil gambaran ternyata mengadu domba itu dengan perbuatan juga ada. Jadi kalau perbuatan kita ini bisa menyebabkan terjadinya fitnah di antara orang lain, maka itu lebih baik ditinggalkan. Seperti halnya Nabi contohkan tadi sahabat Mu'adz bin Jabal. Kalau jadi imam jangan lama-lama baca suratnya. Tapi kalau sholat sendiri silakan baca Al-Baqarah, ayat kedua An-Nisa, Al-Imran, silakan. Tidak apa-apa. Tapi kalau jadi imam jangan lama-lama. Nabi ingatkan karena di belakang kamu ada orang tua, ada orang sakit, ada ibu-ibu yang mungkin akan menyusui anaknya. Sehingga anaknya menangis menunggu ibunya yang sedang sholat. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayo kita berusaha meninggalkan yang namanya mengadu domba. Karena dalam mengadu domba ini banyak unsur-unsur kejelekan. Sehingga tidak heran kalau Nabi katakan tidak bakal masuk surga. Maka mulai saat ini ayo jauhkan ucapan kita, perbuatan kita daripada segala satu yang bisa menimbulkan fitnah, khususnya memecah belah antara satu dengan yang lainnya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lidah kita daripada mengadu domba, dan mudah-mudahan tidak keluar dari lisan kita kecuali ucapan-ucapan yang baik, sehingga dengan ucapan tersebut Allah masukkan kita ke surga, dan kelak kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.